Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja teman-teman, barusan saya sudah memberikan tutorial FST 7 ya, exercise satu saja, latihan satu, kemudian gerakannya hanya satu saja yaitu bagian lateral. Nah, kali ini saya akan membahas tentang ini fatal nih teman-teman, karena ini kejadian saya lihat sendiri ya dengan mata kepala saya sendiri, yaitu kesalahan fitness pemula. Oke, langsung disimak ya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan, sebelum saya sharing tentang kesalahan fitness pemula, di sini saya akan membantu untuk menjawab pertanyaan dari yang sudah kemarin-kemarinnya saya janjikan ya teman-teman ya. Saya janjikan yang namanya, beliau bernama Agus Riswanto. Ini cukup panjang. Pertanyaannya cukup panjang karena beliau juga sambil menceritakan tentang permasalahannya. Beliau seorang fitness pemula, tentang permasalahannya terkait dengan programnya beliau. Jadi beliau bertanya, "Assalamualaikum Bang, saya pendatang baru, soalnya baru muncul di beranda YouTube saya." Oke, terima kasih ya Mas Agus Riswanto ya. Mohon maaf saya baru jawab nih Mas. Jadi beliau ini seorang disabilitas sensorik netra, tetapi bisa ada penglihatan walaupun low vision ya, walaupun hanya sedikit. Tinggi badan 159, berat badan 62, dan dulu pernah nyampe 74 kilo. Sekarang setelah sering senam dan olahraga yang lain-lainnya selama 7 bulan dan kurang lebih gitu, nah BB saya sekarang bertahan di 62,3. Terus gimana itu Bang? Oke, saya awalnya karena pernah diomongin orang tentang badan saya, perutnya gede, badannya gendut. Senang ya katanya orang-orang bilang begitu, padahal mah enggak. Dulu bagi saya berat lo punya BB segitu di 74 ya. Untuk jongkok pun enggak bagi saya, dan untuk berdiri pun berat. Nah, dari situ saya mulai berolahraga 6 kali dalam seminggu. Saya 3 hari gerak, 1 libur gitu aja sampai sekarang. Alhamdulillah dari situ saya jadi jarang sakit parah. Untuk sampai sekarang cuma flu sedikit, diolahragain langsung enteng dan gak lemas lagi. Intinya sih sekarang saya pengen perutnya rata, punya badan bagus, ada otot, tapi badan saya ideal gitu aja sih Bang. Gimana itu ya Bang? Nah oke, terima kasih Mas Agus Riswanto ya sudah hadir, dan juga terima kasih juga YouTube saya sudah muncul di berandanya sampean. Terima kasih. Jadi beliau walaupun ya kita yang namanya kekurangan, entah kita seorang disabilitas mungkin dari cacat yang lainnya, tidak menghalangi kita untuk berolahraga. Coba bisa dilihat teman-teman ya di YouTube, orang yang disabilitas yang cacat, cacat kan masih ada yang ikut berkompetisi. Itu kan sudah ada kelasnya masing-masing. Jadi artinya apa? Artinya semua orang itu punya kesempatan, semua orang itu punya potensi. Nah, kasusnya Mas Agus Riswanto di sini, saya rasa kalau ketika beliaunya itu latihan seminggu 3 kali hanya karena berat badannya 74 sudah nggak enak ya, mungkin itu memang secara berat badan ideal masih masih kurang lah. Dalam artian ketika Mas Agus Riswanto di sini adalah untuk membangun massa otot, muscle building, maka harus dibuat jadwal yang bagus, yang teratur ya. Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu, atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis boleh. Seminggu minimal 3 kali. Latihan angkat beban Mas Agus Riswanto sambil lalu diubah pola makannya. Kalau misalkan Anda pengen bulking bersih ya harus belajar banyak tentang apa saja protein yang bagus yang sesuai untuk perkembangan massa otot kita. Bisa dilihat di Google, banyak di sana Mas Agus ya. Atau misalkan hanya budgetnya pas-pasan ya, dari real food harian sudah, tidak perlu target berotot Mas Agus. Katanya beliau ingin targetnya yang penting nyaman, enteng. Kemudian ketika kita mungkin diberi teguran sakit ya, mungkin sebentar sakitnya, mungkin hanya flu, pilek, batuk. Seperti saya sekarang ini kan cuaca nih yang teman-teman ya sangat mendukung sekali ini untuk imunitas tubuh ini. Makanya sering-sering banyak minum air putih ya, jangan begadang, rutin olahraga. Insya Allah 1 tahun Mas Agus Riswanto akan menikmati hasilnya Mas. Tidak perlu dengarkan omongannya orang, sudah tidak perlu lah Mas, karena kita itu latihan angkat beban bukan untuk dinilai orang lain, bukan bermaksud untuk kita
mendapat pengakuan dari orang lain. Kecuali kalau memang kita tujuannya adalah dedikasi kita untuk mau ikut seorang atlet body contest, bolehlah. Tujuannya kita harus sesuai atau sejalan dengan tentunya finansial, masalah uang, seperti itu. Jadi saran saya buat Mas Agus Riswanto, latihan angkat beban, atur mulai dari latihan chest, shoulder, back, ya, perbanyak gerakan compound, ya, perbanyak gerakan itu sudah, insya Allah akan banyak membantu Mas. Terutama juga sering-sering latihan squat, minimal 1 minggu 1 kali. Boleh misalkan tidak punya banyak waktu, upper body, khusus upper body. Upper body misalkan Senin boleh chest, shoulder, kemudian akhiri dengan tricep. Rabu boleh shoulder lagi dengan bicep, dengan back, kemudian akhiri dengan bicep, boleh. Hari Jumatnya, hari ketiganya, ketika latihan bagian lower, bagian kaki, squat, kemudian leg press, kemudian leg extension, Bulgarian split, dan macam-macam. Nah, itu Mas. Jadi saran saya, lanjutkan Mas Agus, tapi sambil lalu benahi jadwal latihannya, program latihannya, benahi Mas, konsisten, dan tidak perlu kesusu, tidak perlu ambisi, nikmati, enjoy saja Mas. Gitu ya Mas Agus ya, sudah saya jawab. Nah, kemudian saya akan membahas tentang yang saya sampaikan tadi, yaitu kesalahan fitness pemula nih teman-teman. Ini saya melihat dengan mata kepala sendiri di Raja Gym kapan hari. Jadi mohon maaf saya tidak sebutkan nama karena saya juga tidak kenal. Beliau ada seorang pemuda lah, usia muda, kemudian bersama seorang agak tua. Apa dia mungkin ayahnya, apa dia mungkin pamannya, saya tidak tahu. Yang jelas yang usia muda itu mungkin masih pelajar. Ya, kemudian yang tua itu sudah rambutnya ini sudah banyak berubah teman-teman, sudah tua teman-teman. Apa itu kesalahannya? Sangat-sangat fatal. Saya perhatikan waktu itu saya latihan kaki, saya perhatikan dia, si anak muda tersebut itu langsung mengajarkan semua alat-alat di gym. Semua disuruh dicoba, semua disuruh dijajal tanpa didampingi, hanya memberitahukan, memberikan informasi bahwa gerakan ini sebegini gitu. Setelah itu si anak muda tadi ini fokus sama programnya sendiri. Jadi itu adalah kesalahan fatal. Dan yang paling fatal ketika latihan back pakai pull down, setelah itu dia lanjut memberikan contoh latihan squat menggunakan Smith mesin. Saya perhatikan itu keliru gerakannya. Cuman saya karena takut saya dikira sok sudah mungkin badannya begitu mentang-mentang sudah lengkap. Takutnya saya salah paham seperti itu teman-teman. Jadi itu sangat-sangat fatal. Makanya saya tekankan kepada teman-teman di sini untuk fitness pemula, jika memang masih bingung, ragu, coba pakai jasa PT teman-teman. Ya, cukup pakai 1 bulan saja. Karena kalau kita program, kita itu pasti akan bayar. Di sana ada ilmunya teman-teman. Tetapi kalau kita hanya tanya, Bang ini untuk apa? Bang ini untuk apa? Bagaimana caranya? Itu gratis. Pasti itu gratis. Tetapi kalau teman-teman sudah program, itu sudah ada uangnya teman-teman. Pakailah jasa PT 1 bulan. Selanjutnya latihan sendiri. Ingat-ingat dengan yang dilatih seorang PT-nya itu apa. Yang pasti kalau misalkan PT-nya benar-benar bertanggung jawab, tidak akan langsung lepas tangan. Sama seperti saya. Jadi kalau saya maksimal, dia seorang fitness pemula, 1 bulan 2 bulan tidak mau dilepas sama saya. 3 bulan wajib, mau tidak mau harus saya lepas. Sudah program sendiri. Nanti kalau misalkan bingung, Pak tidak tahu, Pak, atau misalkan masih ragu-ragu, ada saya, pasti saya bantu. Jangan ragu untuk tanya, pasti akan saya bantu. Saya gitukan. Jadi saya lepas. Nah, makanya buat teman-teman fitness pemula ini banyak kesalahan fatal. Tidak semuanya langsung dicoba alat-alatnya teman-teman. Makanya di gym itu kita ada teknik. Di gym itu kita ada proses. Dan itu harus dilewati satu persatu. Kita nikmati rasa sakit, kita nikmati rasa pengorbanannya kita. Di sanalah yang paling tinggi nilainya. Tidak ternilai teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf juga ini juga ada yang bertanya, Mas Irfan kok perutnya enggak six pack? Sekali lagi saya program bulking Mas. Saya program bulking, saya tidak ada niat untuk turun di body contest ataupun memang program cutting. Saya bulking terus sampai nanti. Sampai Allah memanggil saya akan program bulking terus teman-teman ya. Sambil lalu saya juga belajar setiap harinya. Nah, begitu teman-teman. Jadi pesan saya di sini untuk fitness pemula, jika memang menemukan kendala atau memang masih ragu-ragu, pakai jasa PT. Sudah, kita korban uang untuk 1 bulan dah.
daripada kita nanti latihan sembarang, apa yang didapat cedera. Saya tidak tahu, saya tidak pernah ketemu sama beliaunya lagi yang latihan itu, entah dia cedera, entah mungkin memang masih hanya nyoba-nyoba saja, mungkin pengen tahu alat-alat gymnya apa. Tetapi walaupun dia pengen tahu, tidak semestinya harus dicoba, apalagi dengan beban yang sedemikian rupa. Setidaknya sudah beritahu satu saja, beritahu ini seperti ini, seperti ini. Jangan dipaksa, pasti akan lebih paham, lebih mengerti. Nah, karena mindset kita orang gym, ya, membentuk otot, sekali lagi buat saya, gym itu susah membangun otot. Bentuk otot, bangun otot itu susah. Yang mudah itu bangun siang sama bangun ucapan. Karena kita tidak bisa setiap harinya untuk membuktikan kita bahwa kita yang terbaik, tidak bisa. Begitu ya teman-teman ya, yang penting kita harus berubah dari versi kemarin yang kita kurang bagus lah, dari pola makan, dari pola keseharian. Nah, seperti itu. Sudah, yang penting kita versus musuh kita kemarin. Jadi adalah you vs you. Diri kita musuh diri kita. Kamu musuh kamu. Jadi musuhnya kita adalah yang kemarin kita kurang baik, ayo kita ubah menjadi yang lebih baik. Nah, begitu teman-teman, ini sudah saya mau jemput anak saya. Terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tunggu lagi insya Allah. Yang pertanyaan belum saya jawab akan saya jawab lagi. Dan akan saya nanti buat tutorial latihan video-video yang secara gerakan mudah buat teman-teman. Terima kasih. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.